bisnis prostitusi adalah bisnis yang sudah tua. Namun, belakangan konsep bisnis ini merambah pada ranah digital atau biasa disebut dengan prostitusi online. Tidak hanya dari kalangan biasa, namun kalangan model seksi dan kalangan artis pun turut meramaikan konsep bisnis ini. Bahkan, yang lebih mencengangkan adalah para pelakunya juga berasal dari kalangan anak-anak di bawah umur, yang mana hal ini jelas-jelas melanggar hukum. Lalu bagaimana sebenarnya konsep bisnis ini bekerja? Bersama saya Vika Aditya, mari kita ungkap selengkapnya tentang bisnis prostitusi online ini dalam Sosio Investigasi. Nongkrong di kafe, klub, menikmati malam menjadi kebiasaan wanita cantik ini saat senggang. Bertemu dengan wanita ini tentu saja tidak lain untuk urusan aroma ranjang. Bisnis pemuas syahwat yang menjadikan hotel berbintang dan apartemen mewah menjadi lokasi untuk happy-happy bukanlah hal yang baru. Namun, saat ini, rupanya rumah atau penginapan biasa pun menjadi lokasi main bagi mereka. Menjamurnya praktik asusila ini bukanlah tanpa alasan. Rumah indekos misalnya, dinilai menjadi lokasi yang lebih aman ketimbang hotel atau apartemen yang selama ini dijadikan tempat prostitusi yang sering dirazia oleh petugas. Para wanita pemuas nafsu ini rupanya memulai aksesnya hanya dengan menggunakan salah satu aplikasi online, dan para pria hidung belang pun dengan mudahnya mendapatkan wanita-wanita pemuas nafsu yang mereka inginkan. Saya ajak dulu ngobrol-ngobrol, lalu setelah beberapa lama langsung aja deh pasang tarif. Kalau short time paling 500.000, durasinya tuh maksimal 2-3 jaman lah, DP-nya 50% di awal. Tapi kalau layanan lebih lama harganya tuh kisaran 800.000 sampai 1 juta. Tempat kos aja lah, lebih aman, jadi nggak perlu bayar hotel lagi, dan pastinya juga lebih aman dari razia. Lah, buat apa malu? Nggak usah malu, yang lain juga sama kok. Macam-macam, masih di bawah umur juga banyak. Ya tentunya alasan ekonomi lah. Tim Sosio Investigasi rupanya menemukan fakta berikutnya. Pria-pria hidung belang yang sering menikmati wanita-wanita pemuas nafsu tersebut adalah dari berbagai kalangan. Bahkan, para pejabat pun banyak yang jajan wanita pekerja seks komersial ini. Akhirnya, tim Sosio Investigasi berhasil berkomunikasi dengan salah satu pria yang kebetulan baru saja menggunakan jasa wanita prostitusi online. Ya pokoknya kalau ada kesempatan sih. Langganan dong. Sebenarnya awalnya tuh saya diajak sama teman. Kebetulan dia salah satu pejabat di daerah ini. Awalnya saya gak mau, tapi setelah dipaksa dan mencobanya, ya akhirnya saya diketagihan gitu. Apalagi di sini kan tempatnya lebih aman. Terus yang sering saya cicipi itu anak yang masih umur 15 sampai 17 tahunan lah. Penelusuran membawa kami pada fakta mengenai gadis pemuas nafsu ini. Rupanya, dalam sehari rata-rata mereka melayani 3-5 orang. Waktu pernah 7 orang per hari, tapi kalau udah 5 pelanggan biasanya ke-cancel karena biasalah capek. Dari seluruh kalangan, mulai dari remaja, mahasiswa, om-om, bahkan pejabat juga ada.
Yang penting ramah. Ada yang mau cerita dulu, ya saya dengar. Ada yang mau langsung, ya saya ikutin. Ada sih yang aneh, minta macam-macam lah. Aku ikut sebisa mungkin kalau masih normal ya. Cuma kalau udah aneh betul, aku gak mau ah. Kehidupan remaja pada rentang usia 15-17 tahunan pada saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam prostitusi online. Remaja yang seharusnya belajar dengan tekun untuk mengejar cita-cita justru malah asyik mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara instan, yakni dengan menjajakan tubuhnya kepada pria hidung belang. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi fenomena ini? Gini ya Mbak, sebenarnya kan karena lokalisasi itu kan sudah ditutup dan yang akhirnya mereka itu menjadi menyebar. Nah lalu kenapa sih akhirnya ada prostitusi online gitu, banyak banget prostitusi online. Itu kan karena kan sekarang kan zamannya itu era digital gitu, apa-apa ya menggunakan aplikasi online kayak gitu. Kita aja belanja ya Mbak, belanja kan kebanyakan ya online lah gitu, apalagi mereka. Dan mereka itu kenapa menggunakan aplikasi online? Mungkin mereka merasa bahwa dengan aplikasi online ini memudahkan mereka dalam mendapatkan pelanggan, dan dengan resikonya juga yang lebih sedikit dari dibanding mereka menjajakan dirinya di jalan-jalan atau di warung remang-remang semisalnya seperti itu. Menjadi wanita pemuas nafsu sudah menjadi pilihan bagi mereka. Alasannya tidak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Bahkan yang lebih mencengangkan, hanya karena alasan butuh hiburan atau hura-hura, mereka rela terjun masuk ke dalam bisnis prostitusi online. Sebenarnya mereka itu ya, para wanita-wanita yang tergabung dalam bisnis prostitusi online ini sebenarnya memiliki rendahnya harga diri pada dirinya. Nah, mereka itu merasa memiliki harga diri yang rendah, terus karakteristiknya itu kurang percaya diri juga gitu. Dan akhirnya mereka itu mencari penghargaan di luar, tetapi di jalur yang kurang tepat. Kan ya harusnya itu kalau untuk meninggikan harga diri itu dengan cara kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, dengan potensi-potensi yang mereka miliki, atau sisi-sisi positif yang mereka miliki gitu. Tapi mereka itu lebih menilai bahwa kayak gini nih Mbak, saya itu berharga jika mungkin saya itu berpenampilan cantik, dikagumi banyak pria, lalu mempunyai aksesoris atau barang-barang yang dimiliki itu dan melekat pada kita itu ya barang-barang yang branded kayak gitu. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu sih Mbak gitu. Alasannya sih dapat duitnya gede, mau beli apa ya tinggal beli barang-barang bermerek gitu deh. Iya sih, cuma zaman sekarang kan cari kerjaan susah, paling mentok-mentok jadi SPG atau jadi kasir. Sejauh ini belum sih. Prostitusi online sudah menjadi hal yang umum di Indonesia, namun sulit sekali mencari keberadaannya. Para wanita prostitusi online, khususnya pelajar dan mahasiswa, tidak seharusnya turut andil dalam lingkaran tersebut. Yang seharusnya mereka lakukan adalah belajar dan mengamalkan ilmu yang didapat untuk melakukan hal-hal yang positif. Seiring berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula Sosio Investigasi kali ini. Saksikan terus Sosio Investigasi bersama saya, Vika Aditya, dan kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.